Ya begitu saya keluar dari pesantren waktu itu, ya diajak bertablek atau berpetualang di masjid-masjid waktu itu ya. Di daerah Sawangan itu kalau nggak salah, di sebuah masjid. Itu 3 bulan kita berkhotbah Jumu'ah, mimpin jamaah sholat dan lain sebagainya. Terus sampai ke Purworejo, sampai ke wilayah Temanggung, Paraan, sampai di Magelang, bahkan sampai ke wilayah Kendal waktu itu. Dan hasil tabligh itulah yang nanti dilaporkan kembali ke pondok pesantren sebagai hasil riset atau pengalaman lapangan sebagai persyaratan untuk lulus dari pondok pesantren ini bisa 1 tahun sampai 5 tahun. Kita sekira 1 tahun kita laporan kembali di pondok pesantren itu tentang pengalaman. Jadi beberapa pengalaman saya selama di pondok pesantren itu ya sekira 4 tahun itu terdiri dari masuk itu di Takosusyah namanya 1 tahun, lalu belajar di Madrasah Aliyah ya itu 3 tahun. Ada juga ya teman saya yang di sana 8 tahun, yaitu Takosusyah untuk masuk di MTS. Terus mau ke Aliyah, Takosusyah lagi untuk masuk di Aliyah atau di SMA gitu. Tapi paling banyak itu yang masuk di Takosusyah itu nanti masuk di SMA atau SMK. Kebetulan saya itu masuknya di Aliyah. Itu selama 4 tahun ya. Ini pengalaman saya. Yang jelas itu memang pendidikan di pesantren sangat unik ya. Sangat berbeda ya, sangat ekstrim dan sangat keras. Di sana ada jamiah, ada furqah, ada kelompok-kelompok jamiah, ada jamiah Nailul Autor itu yang dipimpin oleh teman-teman ya yang menjadi organisasi. Ada Jumintono Sugeng Riyadi waktu itu yang selalu kalau pagi itu menghadap Mbah Kiai J waktu itu. Dan kita ini termasuk yang puritan, yang terpinggirkan, tidak pernah kenal kiainya, jadi tidak pernah bersentuhan, bersalaman atau berhadapan dengan kiai. Kiai itu sosok yang agung melebihi Tuhan, dan kalau memang tidak selevel, ilmunya tidak kuat, tidak ada organisasi yang memimpin misi sampai ke rekomendasi kiai itu tidak akan bisa bertemu dengan Bapak Kiai. Itu ada sub-subnya ya. Subnya harus menghadapi organisasi senioritas, misalnya kelas 1 kok harus melompati kelas 3, tidak mungkin, harus bisa menaklukkan kelas 2, nanti kelas 3. Jadi organisasi tertentu itu ya kira-kira mulai kelas 1 ya, maksudnya kelas 3 semester 1. Waktu itu masih catur wulan kelihatannya, makanya semester 1. Itu pengalaman saya di pondok pesantren. Kegiatan pondok pesantren itu 24 jam aktif. Dipikirkan santri itu tidur ya kira-kira cuma berapa jam gitu. 1 jam kali ya. 1 jam di siang hari. Ya, lalu nanti jam malamnya itu jam 10 sampai jam 3. Mulai jam setengah 4 itu harus mulai bangun, mandi ya, tidur, mandi, nanti jamaah subuh gitu. Nanti setelah jamaah subuh kegiatannya itu sarapan. Habis sarapan siap-siap berangkat sekolah. Nah, setelah berangkat sekolah ya nanti kira-kira itu duhur ya, jam 12:30 sholat duhur. Habis sholat duhur masuk sekolah lagi ya, jam setengah 3, jam 2 sampai jam 4. Jam 4 pulang mandi sebentar, nanti udah maghrib ya, jamaah maghrib lagi,
terus ngaji terus jamaah isya. Setelah jamaah isya nanti belajar di kelas, belajar sendiri ya, belajar mandiri di kelas itu wajib, nanti tidak absen. Setelah belajar di kelas jam 10 pulang, tidur di asrama, dan begitu lagi nanti jam fajar jam 3 bangun, mempersiapkan mandi dan untuk cuci-cuci dan sebagainya, terus sholat subuh. Habis sholat subuh ada kultum ya, kuliah subuh itu. Nanti tahu-tahu pagi udah kegiatan lagi, mandi, makan pagi dan berangkat sekolah. Dan itu bertahun sepanjang tahun. Nah, seperti itulah. Jadi tidak ada waktu untuk kreativitas atau berkarya apapun. Keluarnya ya cuma ya kayak pitik oren mau disembelih itu aja. Persis sama dengan ayam petelur, itu ayam pedaging yang siap dibubuti. Karena apa? Tidak terbiasa perang, tidak terbiasa menghadapi masalah-masalah di tengah masyarakat. Jadi kalau ada permasalahan bisa stres dan lain sebagainya. Karena apa? Ritualnya kosong aja, hanya sebuah ritual upacara formal istilahnya ya. Tidak ada pendalaman di dalam hati untuk kuat berjuang menaklukkan dunia. Itu yang terjadi. Assalamualaikum.